Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Saputra dari mata kuliah Knowledge Management System. Di sini saya akan menjelaskan suatu aplikasi, yaitu aplikasi yang saya pilih adalah aplikasi Microsoft OneNote. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Microsoft OneNote. Aplikasi ini adalah pencatat digital untuk mengumpulkan informasi dari berbagai perangkat yang dicadangkan dan disinkronasikan ke cloud Microsoft Office 365. Penggunaan Microsoft ini dapat memasukkan tulisan tangan, catatan gambar, diagram, rekaman audio, video, dan salinan layar. Untuk user dapat berbagi dan menggunakan catatan dalam kolaborasi real time dengan pengguna lain melalui internet atau jaringannya. Yang pertama di sini adalah cara instalasi dan basic setting. OneNote dapat diinstal melalui Microsoft. OneNote dapat diinstal melalui Windows PC, Mac, Android ataupun iOS. Cara menjalankannya atau cara melakukan penyimpanan data adalah pertama, buat notebook dengan cara klik file, lalu pilih new. Dalam contoh kasus berikut, dibuat 3 notebook, yaitu classes, work, dan personal. Kemudian dalam classes terdapat 3 section juga, yaitu math, biologi, dan history. Dalam section biologi terdapat page, yaitu course info, lecture 1 dan lecture 2 ya. Buatlah catatan, sisipkan gambar, sisipkan file, buat bermacam-macam list, tambahkan icon yang mendakil, bahkan tambahkan tuliskan tangannya. OneNote otomatis menyimpan sehingga tidak perlu kehilangan catatan seperti itu. Mencari data dan kolaborasi tim. Gunakan kolom research untuk mencari teks tertentu. OneNote bahkan bisa mencari dari teks yang terdapat dalam gambar. Bagikan dengan orang lain atau dengan diri Anda melalui banyak perangkat dengan cara mengklik menu share. Sinkronisasi akan dibuat secara otomatis. Dari yang saya jelaskan, gambar kedua adalah berikut contohnya seperti itu. Contoh output atau pemanfaatan OneNote. Yang pertama, OneNote itu bisa digunakan dalam bekerja. Dalam bekerja itu bisa dipraktekkan dalam meeting notes-nya ya. Yang kedua itu OneNote juga bisa dipergunakan untuk kegiatan sekolah. Dalam kegiatan sekolah di sini ada yang namanya homework ataupun lecture slides. Yang ketiga, OneNote juga bisa digunakan untuk pekerjaan yang di rumah seperti camping atau trip. Review laporan pertama. Mengirimkan slide presentasi PowerPoint ke OneNote dengan cara memilih file, print, lalu ngirim ke OneNote di aplikasi PowerPoint-nya. Yang kedua yaitu adalah terlihat outputnya berhasil tersalinnya di OneNote ya. Sehingga fitur output ini sangat memudahkan user. User tinggal memberikan catatan, tag, atau icon untuk melakukan follow up pada slide yang dianggap penting. Untuk review laporan kedua, dokumen di OneNote ini dapat berkolaborasi dengan Microsoft Outlook sebagai email aplikasinya ya. Selain itu, di Outlook juga dapat icon OneNote untuk meng-share email ke OneNote-nya. Dengan demikian, akan meningkatkan produktivitas user dalam bekerja. Yang ketiga adalah OneNote dapat digunakan sebagai sarana buku catatan yang dapat dibuat untuk tulisan tangan, baik melalui tablet ataupun handphone ya. Fitur pengenalan tulisan dan teks pada gambar sangat bermanfaat jika Anda melakukan scan dokumen perusahaan lalu mengumpulkan OneNote seperti slip pembayaran listrik, faktur, supplier, kwitansi, dan sebagainya ya. Sehingga jika perusahaan ingin mencari dokumen tersebut, tinggal lakukan search aja. Untuk fitur-fitur unggulan yang pertama yaitu membuat table otomatis hanya dengan mengetik sesuatu lalu menekan tab. Untuk OneNote ini dapat membuat table secara otomatis, jadi kita hanya tinggal menekan tab, nanti table akan mengetik secara otomatis seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kalkulator. Kita hanya dengan menekan tombol sama dengan
pada suatu rumus akan terjadi atau akan muncul otomatis hasil perhitungannya. Yang ketiga itu adalah membuat pack template di new tab drop down menu. Membuat template Anda sendiri untuk meeting dan proyek tertentu ya. Yang ketiga itu yang keempat itu ada rekam audio pada saat meeting. Jadi OneNote ini dapat merekam audio pada saat meeting atau bisa juga disisipkan file atau audio dari sumber lain. Yang kedua itu fitur unggulan dari Microsoft OneNote adalah mengatur topik menggunakan subhalaman dengan tarik judul halaman ke kanan ya. Yang kedua itu memindahkan halaman maupun menyisipkan halaman dapat praktis ataupun cepat. Yang ketiga, saat mengirimkan suatu output dari aplikasi lain juga mudah diatur lokasinya. Anda tinggal memilih di notebook mana yang akan diletakkan, atau jika belum tahu yang akan diletakkan di mana, dapat ditaruh di unfit notes-nya ya. Fitur keunggulan ketiga dari Microsoft OneNote adalah dapat mencari apa yang dikerjakan oleh rekan kerja, yaitu kolaborasi online menjadi lebih mudah dan efisien. Contohnya seperti gambar di sini. Di sini Anda bisa mencari apa yang dilakukan oleh rekan kerja Anda, seperti drag seperti itu ya. Fitur keunggulan keempat dari Microsoft OneNote yaitu dapat fitur ini dilengkapi dengan scan clips untuk menangkap bagian tampilan layar yang ingin disisipkan ke OneNote. Lalu link artikel website yang di-capture dengan mudah dapat dibuka kembali. Contohnya, misalnya Anda lagi meng-capture suatu artikel, nanti dapat dibuka kembali dengan Microsoft OneNote ini. Seperti itu. Di sini ada fitur keunggulan kelima dan fitur keunggulan keenam. Untuk fitur keunggulan OneNote ini dapat dilengkapi dengan password. Jadi untuk saat kita membuka OneNote, kita dapat melengkapinya dengan password sehingga hanya kita sendirilah yang bisa membuka Microsoft OneNote-nya tanpa harus diketahui orang lain. Seperti itu. Di sini kemudian juga fitur unggulannya dapat melakukan summary berdasarkan tag icon sehingga mengelola informasinya lebih efektif. Untuk analisa kekurangan aplikasi dari aplikasi OneNote ini, yang pertama ini tidak tersedia fitur mind mapping. Yang kedua, autosave terkadang menyimpan tindakan kita yang secara tidak sengaja menggeser semuanya menimpa sesuatu atau salah ketik tanpa kita sadari. Jadi autosave ini membuat kita dapat menimpa sesuatu yang udah kita simpan seperti itu. Yang ketiga, kekurangannya yaitu adalah jika sinkronisasi bermasalah, ada kemungkinan notebook dapat mengalami error, sehingga setiap dibuka akan selalu mencoba sinkronisasi terus berulang-ulang sehingga tidak bisa dibatalkan. Yang keempat, kekurangannya adalah file note ini, Microsoft OneNote ini secara fisik di hard disk. Di komputer, jika memiliki nama yang sama walaupun folder yang berbeda dapat menyebabkan kerancuan jika bermunculan kemudian kedua-duanya. Yang keempat, untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah fitur pengenalan tulisan tangan atau tulisan di gambar terkadang tidak akurat, terutama jika kata-kata yang dicari bukan kata yang umum yang ada pada di kamus. Seperti itu. Di sini sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga Anda dapat memahami apa yang saya bicarakan terkait aplikasi ini. Sekian dari saya, Gilang Saputra. Selamat siang.